Ya. Bersabda Nabi Muhammad SAW, dua rakaat orang sholat dengan bersiwak itu lebih baik daripada orang sholat 70 rakaat tanpa siwak. Tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tasawwaku fa inna siwak madhar. Bersiwaklah kalian karena sesungguhnya siwak itu adalah alat untuk membersihkan. Jadi sama seperti kayak sikat gigi gitu. Karena untuk membersihkan madharatun lil fam, untuk membersihkan mulut, mardatan lirabbi. Dalam hadis ini yang paling luar biasa adalah mardatan lirabbi, yaitu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi cuman bersiwak doang itu kita dapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak amal kita yang mengharapkan keridhaan Allah taala, yang susah payah belum tentu diterima oleh Allah taala. Tapi dengan bersiwak itu dalam apapun ente bersiwak walaupun gak ibadah, gak ngaji dan lain-lain, ente pegang siwak nih, ente mainin mardatan lirabbi, ente akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kalau orang sholat itu, orang munafik itu bawa tuh siwak tuh. Di sini kelihatan siwak nih. Habib tuh pada banyak tuh, pada dibawa tuh siwak-siwaknya. Kelihatan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satu wajibatin ala kulli muslimin. Ada 3 yang wajib atas setiap muslim. Al-ghusla yaumaz jum'ah, mandi hari Jumat. Wasiwak, dan bersiwak. Wa masud tibi, dan memakai minyak wangi. Ini semua adalah wajib atas setiap muslim. Tapi di sini bukan berarti menjadi fardu, bukan. Wajib di sini adalah anjuran yang sangat-sangat yang sangat dianjurkan nih ketika hari Jumat. Besok pas nih. Ala kulli muslimin. Al-ghusla yaumul jum'ah. Biasa itu kalau kita mau sholat Jumat mandi. Yang enggak mandi, nawaitul ghusla yaumil jum'ah boleh. Di sholatul Jum'ah boleh. Nawaitul ghusla di sholatul Jum'ah boleh. Nawaitul ghusla sunnatan boleh. Jadi niatin mandi sholat Jumat, bukan mandi besar. Mandi sholat Jumat. Kebiasaan, makanya kebiasaan orang-orang dulu kita, orang tua kita dulu kalau mau sholat Jumat mandi dulu. Gimana kalau di kantor ya nggak usah mandi kapan? Pagi. Inti ke kantor nih jam 7, jam 8. Tak mungkin juga di kantor nanti mandi pas jam 11 mandi ya. Agak mandinya pagi, sama kayak anak sekolahan kapan mandi? Mandinya pas pagi, niat mandi Jumat. Paham ya? Tuh itu dapat tuh pahala mandi sunnah mandi Jumat. Jangan apa enggak, makanya wajib anak kuda muslim. Wajib di sini bukan berarti kefarduan yang kita nggak kerjain jadi dosa, enggak. Sangat dianjurkan wajiban. Karena di sini kata Nabi, karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha juga bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ini wajib berarti kalau tidak dikerjakan dosa? Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW menjawab, salah satu funna alayya faridah. 3 ini adalah wajib bagiku. Jadi wajib bagi Nabi Muhammad SAW. Wa hunna lakum sunnah. Tapi sunnah untuk kalian semua. Sunnah untuk kita semua. Apa aja? Yaitu siwak, salat witir, wa qiyamul lail. Jadi kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang gak pernah ditinggal dari masa kecilnya sampai tutup usia 3 ini. Bersiwak, salat witir, sama salat qiyamul lail. Karena Nabi Muhammad SAW menjadikan 3 ibadah ini, 3 amal saleh ini menjadi wajib. Kalau ente bisa ada bersiwak dari kecil, dari sekarang nih, dari ente baru tahu ini ilmu siwak sampai tutup usia, kemudian salat witir, salat qiyamul lail, masya Allah, kalau ada Nabi 26 ente jadi Nabi dah. Karena itu kebiasaan Nabi Muhammad SAW yang gak pernah ditinggal. Itu 3. Karena kata Nabi Muhammad SAW kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, ini wajib untukku. Dan Allahumma ya, jadi setiap orang-orang soleh, para waliullah memiliki kewajiban atas dirinya setiap amal ibadahnya. Dia mewajibkan dirinya atas salah satu daripada kesunahan Nabi Muhammad SAW. Jadi kita juga boleh membilang itu menjadi wajib. Contoh, itu biasa ngamalin baca surat Tabarok. Aku wajibkan diriku untuk membaca surat Tabarok. Harus baca. Kalau lupa gimana? Boleh baca. Mau telat gimana? Harus baca. Mewajibkan diriku, tapi tidak untuk semua. Makanya kan ada wali mastur, ada wali majdub. Wali majdub ini wali yang di luar akal logika. Habib Syekhan, Habib Abu Bakar Gresik,
Kemudian kalau wali majzub, wali mastur, wali masyhur, ada wali mastur, ada wali masyhur. Wali masyhur itu kayak wali muzir, wali pesawat, wali masyhur. Wali mastur itu wali-wali yang tersembunyi yang nggak ketahuan. Bisa jadi salah satu dari kita ini ada wali nih. Wali apa? Wali murid. Wali murid itu pasti. Enggak, wali orang tua. Ada wali murid tadi. Wali murid yang udah jadi wali murid aneh siapa lagi? Aneh nggak maksud gue. Udah wali juga deh. Udah jadi wali, ente belum jadi wali nih. Tapi kalau ente udah bisa nikahin kakak ente atau ada ente jadi wali udah. Gampang jadi wali. Jadi wali itu bisa gampang. Nah intinya begitu. Nah wali mastur itu wali yang tersembunyi. Jadi kenapa anak membicarakan tentang wali? Biar ente nggak salah pandangan. Ada wali nih. Wali kayak Habib Syaikhan, ada Habib Bakar Gresik dan lain-lain. Mereka ini memiliki khariful adat, yaitu sebuah kebiasaan yang di luar akal manusia yang nggak bisa kita pelajari. Dan dia akan bergerak melakukan perbuatan sekehendaknya dia. Dan dia memang dia sah untuk dirinya, tapi tidak bisa untuk kita ikutin. Kalau wali majzub, kita bisa meyakini dia adalah wali atau kita mengambil barokah, tapi kita nggak boleh ikutin apa dari perkataannya, syariatnya, karena dia berbeda. Pak, dia memiliki dimensi yang berbeda, dia memiliki kebiasaan yang berbeda, dan itu nggak bisa menjadi tolak ukur. Dan dia mewajibkan dirinya seperti itu, dia sah-sah aja udah, yang udah dibebaskan oleh Allah SWT. Jasadnya doang yang bergelimang di dunia, tapi ruhnya dia bersama Nabi Muhammad SAW. Kan gitu. Kan saya pernah ngobrol sama anak punya guru, ya beliau pernah menceritakan kayak gitu. Terbukti kejadian ketika anak lagi di sini dan ada datang tamu, nah bukan lagi di Madura Ustaz. Di Madura ada, di Surabaya ada, di Jakarta ada. Bisa begitu orang, bisa begitu. Nah itu bisa terjadi. Harga Habib Umar bin Hafiz juga kejadian dulu waktu banjir yang menghadang tuh, atau beliau udah sampai di tempat acara. Terus Habib Husain Gang Cepek, Husain Gang Cepek. Nah itu aneh, Emi itu udah pernah ngerasain lah tuh. Iya, udah berhadapan langsung sama Emi nih. Main jadi dia. Cuma nggak belegotain nih orang. Husain tuh nggak pakai baju, dia pakai belegot aja, udah pakai kain. Tapi dia wali majzub. Beliau ini di dalam sebuah kisah, ketika hari Jumat dia masih mengais sampah. Jadi daunan kering disapu-sapui dah. Udah waktu Jumat, ada orang tetangganya, ya Habib, ayo sholat Jumat, masih di sini aja. Pas ini orang tetangganya pas sampai masjid, ternyata Habib Husain itu udah ada paling depan, lagi sholat di luar akal. Bahasanya, ini kepala kapan manditnya, kapan pulangnya. Ya kan? Sedangkan jarak wajibnya lumayan, dan sepanjang jalan ya nggak mungkin harus ngelewatin dia dong lagi jalan bahasanya. Jadi dia dapat di belakang, tahu Habib Husain udah di depan, udah berketimbang. Luar biasa kalau wali bicara. Ini kita lanjutin lagi tentang siwak, masih siwak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tibu afwahakum, bersabda Nabi Muhammad SAW, tibu afwahakum, yaitu bisiwak, bersihkanlah mulutmu itu dengan siwak. Fa innahu tariqul Qur'an, karena mulut kita adalah tempat jalani Quran. Jadi berharap karena tempat jalani Quran kita mau ambil berkah, kemudian membersihkan. Jadi intinya dalam penjelasan ini adalah, walaupun kita nggak bersiwak, sikat gigi. Tahu sikat gigi? Sikat gigi, kalau kita niatin siwak, maka kita akan mendapatkan pahala siwak. Niatin siwak, karena bersikat gigi atau membersihkan sela-sela gigi, nih salah satu ibadah yang kelihatannya bukan ibadah tapi merupakan amal soleh, yaitu keramas. Keramasan rambut itu dijepit, nggak tahu kalau itu sunnah. Kalau membersihkan, karena kita bagian orang yang apik, berarti memperhatikan setiap ibadah kita. Tuh kalau rambut kita urut tuh mandi, walaupun nggak pakai sampo, termasuk sunnah. Sama membersihkan sela-sela gigi. Sela-sela gigi pakai apa tuh? Biasa kayak di tusukan atau sikat gigi semua. Nah itu kalau kita tahu itu adalah sunnah, makanya pakai siwak. Nah siwak ini selain dapat membersihkan, pahala membersihkan, yang kedua adalah mardhatul li rabbi. Ini adalah
sunnah daripada Nabi Muhammad SAW yang selalu dipakai sampai akhir tutup usia, dan dipakai juga oleh Imam Syafi'i sampai tutup usia. Jadi para mazhab semua tuh pakai siwak sampai tutup usia, dan semua mazhab itu mengakui siwak itu adalah maradud Rabbi. Wa qala sallallahu, bahkan Nabi Muhammad SAW ketika malaikat Jibril menganjurkan Nabi Muhammad SAW, mewasiatkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersiwak, mazala Jibril, ketika malaikat Jibril turun, yusini bisiwaki hatta khasyitu an yadradanna. Ketika malaikat Jibril turun, yusini bisiwak, mewasiatkan untuk bersiwak kepada Nabi Muhammad SAW, hingga, kata Nabi, hingga aku khawatir, khasyitu, aku khawatir kalau gigiku copot. Saking keseringannya siwak, Nabi itu hampir khawatir giginya copot, saking seringnya bersiwak dalam keadaan apa itu. Umir tuh, aku menganjurkan diriku untuk bersiwak. Dia mau menganjurkan, dia mau memaksakan dirinya. Nabi Muhammad SAW itu dari setiap keadaan, setiap hari, maka selalu dipegang tuh siwaknya. Jadi kalau kita udah pakai siwak, kita termasuk orang yang menjalankan sunnah Nabi. Udah, itu kan sunnah aja. Itu sunnah ya Nabi udah. Dan apa lagi yang kita pakai? Sekarang kita pakai nggak ada bulbet, dan bukan dah. Ini anggap siwak nih. Ini anggap siwak. Bukan bicara aturan, tapi kita ngambil sanad orang pakai siwak. Kan? Siwak itu, ya, ini kayak gini deh, Pak. Ya, megangnya begini. Dan kalau kita mau pakai ke gigi, itu huruf 8 ke kanan dulu. Nah, huruf 8 miring maksudnya, tapi muternya ke kanan dulu. Kan asal dapat sunnahnya itu loh. Setelah itu baru itu bersihin tuh. Atau yang keduanya, pertama inti asal-asalan, megangnya juga apa-apa, gimana kayak pokoknya bersih dulu nih semua. Inti ngerasain dapat, habis itu baru ngambil berkahnya, inti pakai ya. Inti giniin seret huruf 8. Pas huruf 8 udah selesai. Itu udah dapat sunnah itu. Pakai siwak. Pakai kalau motong siwak itu pun usahain sih setangan ente gitu, jangan panjang juga kayak payu gitu. Panjang kekecilan juga nggak enak. Sekarang siwak keren-keren, ada yang tipis berarti kan, ada yang kecil. Kalau dulu siwak yang dibawa orang haji, waduh gede banget, udah gede, lurus, keras. Jadi sekarang kalau siwak sekarang mau kita beli agak mahal, 10.000, tapi udah lembek, udah empuk, dan kita bisa dijadiin tuh ujung dari siwak itu usahain kayak koas, kayak sikat gigi, karena fungsinya adalah membersihkan gigi. Cuman mau dapat sunnahnya doang tuh udah apa mau keras, asalkan gigi doang udah, ngambil sunnahnya doang udah, ngambil maradud Rabbinya aja. Tapi kalau dia mau dapat yang double, usahain tuh jadi kayak sikat gigi, kayak dipanjangin, ini mah segini ya, panjangin, habis itu digigit-gigit biar jadi kayak koas. Nah itu baru cakep tuh siwaknya ya. Dan sering-sering dibersihin juga gitu, dibersihin, habis dipakai nih bersihin, jangan habis gini-gini nggak dibersihin lagi, taruh kantong, jigongnya kan banyak di situ. Tapi Allahumma siwak nggak tahu kenapa dia mengandung apaan, mau daging, bekas daging kayak bekas apaan, itu luar biasa, dia punya zat apa ya gitu ya. Dan itu bisa membantu dari bau gigi. Kan gigi kan kita kalau nggak, walaupun udah gosok gigi itu tetap bau karena ada karang di sini. Nah ini enzim dari siwak ini, Allahumma tuh, makanya usahain udah jadi kayak koas tuh, biar zat dari siwak ini meresap dalam ke dalam Pak. Itu bisa, insyaallah. Itu tentang mengenai siwak. Karena iblis tahu betapa besarnya orang pakai siwak, maka iblis bikin kita lupa terus sama siwak. Alhasil untuk mengenangani ini, beli siwak yang banyak, taruh di motor, taruh di kantong, taruh di tas, taruh di tempat sholat, taruhin aja tuh. Jadi kita ingat, kalau mau lupa, ada, spare-nya banyak. Tuh, kalau cuma atuk, biasa lupa terus tuh, lupa. Ingatnya pas ingat, udah sholat, ya Allah, lupa siwak, sering gitu. Si siwak. Yaudah itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa
كل أوبار واستر لنا الأوراد وآمن يا روحاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سهل صلى وسلم ربي عليه يد الحب وآله وصحبه إذا تسلسلي والحمد لله في البدء والثناء والحمد لله في البدء والثناء.